وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلاحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن أحسن إليها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنفي الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنفي الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب القاضي أبي شجاع ومؤلف التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى ديب البغا وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى أن الله تعالى يغفر لهم ويحفظهم ويعيد علينا من أنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحابته وعلينا أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. أما بعد فقد قال مؤلف فشارح هذا الكتاب رحمهما الله ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. فصل أي هذا tegese utawi iki ku faslun fasal. Walladhi yujibul ghusla sittatu asya' salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal maut wa salasatun takhtassu bihan nisa wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladah. Walladhi utawi perkara silai alladhi yujibu kang majibaken apa alladhi majibaken al-ghusla ing adus iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira suwiji-wiji. Jadi hal-hal yang mewajibkan mandi dibahas pada fasal ini. Itu ada 6 yang mewajibkan kita mandi, itu ada 6. Nanti 6 ini kemudian dibagi. Yang 3 berlaku pada kaum laki-laki dan perempuan. Yang 3 khusus hanya terjadi pada kaum perempuan. Walladhi utai perkara silai alladhi yujibu kang majibaken apa alladhi al-ghusla ing adus iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira suwiji-wiji. Macai al-ghusl ghine diwaca dhammah. Itu menurut yang paling masyhur
di kalangan ulama-ulama pakar fikih. Jadi ketika mandi itu maka bahasa yang paling masyhur digunakan oleh para ulama pakar fikih itu ghusl. Ghinnya dibaca dhammah. Sedangkan ketika ghin itu dibaca fathah ghusl, maka artinya membasuh sebahagian tubuh. Maka dalam wudu itu ghuslul wajhi, bukan ghuslul wajhi, karena yang dibasuh cuma sebagian, yaitu wajah, tangan, kaki, maka bacanya ghuslu, ghinnya di fathah. Kalau ghinnya di dhammah artinya mandi, seluruh tubuh harus terkena siraman air. Itu menurut ahli fikih. Kalau menurut ulama-ulama pakar bahasa, justru malah yang lebih afsah itu ghinnya dibaca fathah secara mutlak, baik dalam arti mandi atau dalam arti membasuh sebagian anggota tubuh, maka ghinnya tetap dibaca fathah. Jadi kiasnya itu dibaca fathah. Ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Malik di dalam Nazm Alfiyahnya, fa'lun qiyasu masdaril mu'adda min dhi thalathatin karadda radda. Jadi fi'il thulathi mujarrad itu ketika muta'addi maka masdarnya yang kiasi mengikuti wazan fa'lun. Jadi ghasala itu kan muta'addi, membasuh, maka kias masdarnya ghaslun. Ghasala yaghsilu ghaslan, baik yang dibasuh hanya sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Itu dari segi pandangan ulama-ulama pakar bahasa. Sedangkan menurut ulama ahli fikih dibedakan, apabila yang dibasuh seluruh tubuh maka ghinnya di dhammah, ghusl. Apabila yang dibasuh sebagian maka ghinnya di fathah. Kata ghusl juga terkadang diartikan air yang digunakan mandi. Sama seperti kata uklun, itu artinya makanan yang dimakan. Tu'mun itu yang dirasa. Maka ghuslun itu yang digunakan mandi. Lah, akan menjadi beda lagi maknanya ketika ghinnya dibaca kasroh, ghislun. Maka kalau ghislun itu artinya campuran air. Misalnya sabun, rinso, sampo yang dicampurkan ke air, itu namanya ghislun. Memang uniknya bahasa Arab seperti itu. Beda harokat saja itu maknanya sudah beda. Walladhi utai perkara silai alladhi yujibu kang majibaken napa alladhi al-ghusla ing adus iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira suwiji-wiji. 6 itu kemudian dibagi 2. Salah satun utawi kang telu iku tashtariku sekutonan pada baik fiha ing dalam salasah sopo ar-rijalu piro-piro wong lanang wan nisa ulan piro-piro wong wadon. Tadi sudah disinggung yang 3 ini berlaku baik pada laki-laki maupun perempuan. Apa itu? Wahia utawi salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa iku iltiqaul khitanaini, ketemune pasunatan loro. Iku iltiqaul khitanaini, ketemune pasunatan loro. Pasunatane wong lanang karo pasunatane wong wadon. Ai wadon ku ana sing disunati keding ta. Nah, zaman bengen anak. Ning zamane Kanjeng Nabi tukang sunat, dukun sunat wadone ya anak khusus. Arane Ummu Atiyah. Istilahe sunati wong wadon niku khifam. Nunggu dhon. Kapan lanang khitan, kapan wadon khifam. Konon
wanita yang tidak disunat, yang tidak dikhitan, itu efeknya bisa menjadi hyper. Hyper gua apa? Ya wis pokoke beli cukup karo wong lanang siji kurang bayantem. Njaluk uruk baik. Mending ari njaluk uruke njaluk uruk mangan sih. Bahkan njaluk uruke njaluk uruk mekonon. Wah ya sida-sida esuk-esuk lakine merangkang mlakuwe. No. Tapi seiring dengan perkembangan sains, teknologi, pengetahuan termasuk ilmu kedokteran, pada akhirnya diputuskan untuk laki-laki khitan itu jelas manfaatnya. Untuk laki-laki khitan itu jelas manfaatnya. Tidak sedikit kita melihat anak laki-laki yang tidak dikhitan itu bermasalah pada alat vitalnya. Mulai dari tersumbatnya saluran air kencing, kapan pipis, angel, lara, nangis. Belum lagi untuk kebersihan alat vital itu. Lah sekian kanggo wong wadon manfaatnya apa? Tadi bisa menurunkan birahi yang tinggi, sehingga konon ketika dikhitan perempuan tidak boleh terlalu banyak yang dipotong. Sing dipotong apa? Sing bentuknya kayak jengger jago kan. Bahasa kedokterannya arane kelentit. Saya tidak bahasakan Jawa, bahasa Jawa sarung oke lah. Mekonon, kan konon. Iya. No, kelentitnya. Nah, kalau terlalu banyak itu malah akibatnya konon fatal. Perempuan ini menjadi frigid, dingin, sulit untuk mendapatkan rangsangan. Kapan beli jaluk uruk bayantem, kapan kakean malah angel dirangsang, dingin, frigid. Makanya kudus sedengan dalam bahasa hadisnya Ummu Atiyah itu asyimi walatan haki. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, ternyata perlu ada riset khusus pembuktian bahwa memang wanita ketika tidak dikhitan itu mengakibatkan birahinya itu membara. Ternyata sampai saat ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah yang bisa diakui oleh semua tim medis. Sehingga mantan mufti Mesir Profesor Dr. Ali Gum'ah itu akhirnya berkesimpulan bahwa tidak perlu wanita dikhitan, berbeda dengan laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Iku iltiqaul khitanaini, ketemune pasunatan loro. Wa inzalul mani, lan metuwe mani, baik sengaja atau beli sengaja. Wal mautulan mati. Jadi wong mati ku ya wajib adus. Lamun bisa adus dewek. Mung baik karena beli bisa didusi. Aslinya lamun bisa kadus dewek. Dan ini pernah terjadi pada salah satu wali kutub. Jadi ada dulu pada masa keemasan itu hidup satu zaman 4 wali kutub. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Kalau di Arab bacanya Ad-Dusuki, tekaning Indonesia dadie Dasuki. Niku. Lah, itu Syekh Ahmad Al-Badawi dijelaskan dalam beberapa kitab termasuk dalam Hasyiah Al-Bajuri. Itu beliau ketika wafat, santrinya apalagi keluarganya nangis sampai lupa kalau ada mayat yang harus dimandikan. Akhirnya priben, wah uang pada geger nangis dewek. Iya, isun diurusi wis lah, adus dewek baik. Adus dewek.
Itu diantara keramatnya beliau, karomahnya beliau. Boleh atau tidak? Tidak apa-apa, sah. Tidak perlu diulang mandinya. Baik. Wal mautulan mati. Wa salasatun utawi kang telu iku takhtassu dadi khusus. Dadi tertentu biha kelawan salasah sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon. Lah, yang tiga itu khusus hanya berlaku pada kaum perempuan. Apa itu? Wahia utawi salasatun takhtassu bihan nisa iku al-haidu haid, wan nifasulan nifas, wal wiladatulan lahiran. Oh, bon, mungkin dijelaskan satu persatu. Kita masuk ke syarah ya. Lafad al-khitanain iku musanna khitanin, isim tasniyai lafad khitan. Jadi khitan, khitanan, khitanain. Wa huwa utawi khitan iku maudhi'ul khatni, panggonane disunat. Wa huwa utawi maudhi'ul khatn inda sabiyi ing dalem mungguwe bocah lanang cilik iku al jildatu, kulit, kuluk, cari bahasa wong Cirebone. Iku al jildatu, kulit atau kuluk, allati tughati kang nutupi apa jildah, nutupi ra'sad dzakari ing endase zakar. Kinti beli diterjemah nang priben, diterjemah nang ya keder kinti. Oh, iya. Qablal khatni ing dalam sadurunge disunat, disupit. Wa indal unsalan ing dalam mungguwe bocah wadon, wong wadon iku jildatun, kulit, bentuknya kayak jengger. Fi a'lal kubuli kang ana ing dalam duwure farji, kubul dalan arep, mujawiratun kang nanggani lima khrajil bauli maring gon metune banyu uyuh. Jadi khitan-khitan niku kapan kanggo bocah lanang niku ya kuluk, kulit yang menutupi kepala penis. No, itu namanya khitan. Itu yang harus dipotong. Kalau untuk wanita ya itu apa namanya, yang bentuknya seperti jengger yang ada di atas vagina itu, yang konon menurut pakar-pakar seksologi itu merupakan sentral atau pusat birahi perempuan. Tadi sampean kapan ngadepi wong sing urugan bayantem ka wis pokoke kune be sing dianu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu tekang dikarepaken bil tiqail khitanaini kelawan ketemune pasunatan loro iku tahadhihima, ancer-ancerane khitanain, wa yakunu lan ana apa dzalika mengkono-mengkono iltiqa anaiku bidukhulil hasyafati kelawan manjinge hasyafah. Hari hasyafah siapa? Ra'sud dzakar, kepala penis itu namanya hasyafah. No. Adapun batang penisnya itu adalah bukan hasyafah. No. Qasabatudz dzakar. Nah, kalau secara keseluruhan itu namanya dzakar. Kepalanya saja namanya hasyafah. Bidukhulil hasyafati kelawan manjinge hasyafah fil farji ing dalam farji. Wa huwa utawi iltiqaul khitanain iku kinayatun persemon. Jari wong bengene. Kapan istilah orang sekolah sekarang ya metafora, bahasa sindiran, bahasa halus. Iku kinayatun metafora anil jima'i saking jima. Rawan riwayataken sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Anim Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba 'alaihal ghusl.
ya pancen kudu diungkap niki. Mungkin wonten keterangan teng sor bahwa Allah itu tidak pernah malu untuk menjelaskan dan mengungkap tentang kebenaran yang memang harus diungkap. Jare Kanjeng Nabi ida jalasa ing dalem nalikane lungguh sapa rajul. Lungguh baina syu'abiha ing dalem antarane pupu loro lan wentis lorone mar'ah. Bahasanya syu'ab, jama'i syu'bah. Itu Kanjeng Nabi itu kalau mengistilahkan hal-hal yang menurut pandangan umum itu vulgar, Nabi menggunakan bahasa kinayah, bahasa metafora, bahasa yang halus. Itu Nabi. Jadi nggak pernah Nabi itu vulgar, itu nggak pernah. Seperti ketika Nabi ingin mengatakan bahwa orang yang keluar mani wajib mandi pakai air. Itu Kanjeng Nabi bahasanya Masya Allah halus sekali. Innamal ma'u minal ma'. Air itu dari air. Maksudnya apa? Keluar air mani itu mewajibkan mandi menggunakan air. Nabi itu apa ya? Malu untuk mengatakan keluar mani. Dalam menjelaskan tentang muhalil. Muhalil. Jadi memang bener ning Barzanji gak sampai ki mulai ben ya muludan gitu, muludan. Pokoknya gede-gedean berkat bae lah. No, iya. Kapan berkati cilik maulid? No, iya. Kapan pengen diarani muludan berkati kudu gede. Iya. Kapan manakib laka bekakakib beli apa-apa, manakiban wajib nyembelih ayam jago. Kan ngono. Pun. Kanjeng Nabi ketika menjelaskan tentang masalah wanita yang sudah tertalak 3. Wanita yang sudah tertalak 3 sehingga dia tidak halal untuk suami pertamanya, harus diseling menikah dengan orang lain dulu dan kemudian berhubungan badan dengan suami keduanya. Tadi ceritai ana wong wadon urusan pegat, urusan pegat, urusan pegat ping telu. Lah kapan ping telu kan wis batas maksimale talak. Apa maning ning mazhab Syafi'i? Masalah talak itu berat ning mazhab Syafi'i. Berat. Sampai guyonane dihukumi serius. Dalile salasun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Jadi ana perkara telu sing serius guyonane gedeng dihukumi serius. Salah satunya adalah talak. Jadi lamun sampean guyonan talak karo rabi kan nok sira tepegat, guyonan jatuh talaknya sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi hati-hati. Pokoknya walaupun guyon hukumnya serius. Nah, ini gua akhirnya talak sampai 3 kali. Setelah 3 kali maka konsekuensinya bain. Bain kubro. Artinya bain kubro, wanita itu sudah menjadi wanita lain yang tidak bisa dihalalkan oleh suaminya ini kecuali setelah menikah dengan orang lain dan berhubungan badan dengan suami keduanya. Jadi talak telu iddah perangkat iddah laki karo wong lanang sejen suwise laki berhubungan badan mbok laki mati mbok pegatan iddah toli nembe kena dikawin karo mantan suami pertama. Nah, suami yang kedua itu disebut dengan muhalil. Orang yang menghalalkan perempuan yang kalau tidak dinikahi dan berhubungan badan dengan dia maka tidak bisa menjadi halal bagi mantan suami pertama. Itu. Ceritai sewise laki karo wong lanang sejen getun. Oh niku. Ane kadang-kadang wong wadon niku aja terlalu diladeni. Emosi wong wadon niku rongokaken bae. Aja dijawab
engko bakal pegel galeren dewek. No, bakal pegel meneng dewek. Wes. Ternyata ketika kawin, ini biasa banyak terjadi kasusnya. Baru sadar, iya ya, dipikir-pikir, dilembuti, masih mending sing kan. Lo mangkane hari dingin ka ngotot jaluk dipegakku. Nah iya. Wes. Akhirnya marah ning Kanjeng Nabi. Matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula beli maido ning laki kula sing sekian. Masya Allah, laki kula ibadai wekel, puasai wekel, ngaji Qur'ane wekel, nafkah ning kula ngupai duwite beli lokan telak. Kula ning bab mekono beli maido Kanjeng Nabi. Mung bae mekononi lho Kanjeng Nabi. Mekonone iku kayak klewere pucuk klambi. Mislu hudbati saub. Iya. Lah, akhirnya jare Kanjeng Nabi apa? Hatta tazuqi usailatahu wa yadzuqa usailatak. Kanjeng Nabi bahasa halus. Jare Kanjeng Nabi yang ku dingin. Nyicipi dorong sampai sira wis nyicipi madue kan nyicipi madue sira. Kanjeng Nabi emong menggunakan bahasa sampai wis jima sira karo kan beli. Halus bahasanya, sampai engkau sudah mencicipi itunya dan suamimu sudah mencicipi itunya kan. Nyicipi bahasanya. Jadi halus Kanjeng Nabi. Makanya bener ning Barzanji diomongkan mau di Kanjeng Nabi ku syadidal haya'i wat tawadu. Termasuk di sini loh, Kanjeng Nabi, idza jalasa baina syu'abihal arba. Ketika seorang laki-laki duduk di antara syu'bahnya perempuan yang 4. Apa syu'bahku? Oh, ternyata maksudnya pupu lorowe karo wentis lorowe. Al-arba'i kang papat summa jahada mongko kari-kari mayahaken sapa rajul ha ing mar'ah, kemudian dibuatnya wanita itu lelah, ngos-ngosan, keringetan, faqad wajaba mongko teman-teman wajib alaihi ing atase rajul apa al-ghuslu adus. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim lebih tegas lagi. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat liyan li muslimin kedua Imam Muslim wa illam yunzil utawi lafat wa illam yunzil maknane wa illam yunzil halis senajan ora metu mani sapa rajul. Jadi maknane ketika seorang laki-laki menjima istrinya maka wajib mandi. Dalam riwayat Imam Muslim walaupun tidak sampai keluar mani. Makanya yang pertama oleh Qadhi Abu Syuja disebutkan yang mewajibkan mandi itu bertemunya 2 alat khitan. Walaupun tidak keluar mani, kalau itu sudah ketemu, hasyafai wis manjing, kepala penis itu sudah masuk, walaupun toli anaknya nangis dicabut maning atau dicongkrong kening rabie wis adus wajib faqad wajabal ghuslu wa ilam yunzil walaupun tidak sampai keluar mani. Untung pasti ngaji wong gede-gede kabeh sedhi rabi kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Syu'abuha lafad syu'abuha iku jam'u syu'batin jama'i lafad syu'bah wahia utawi syu'bah iku al-qit'atu sak potong minasyai'i saking suwiji-wiji. Wal muradu utai kang dikarepaken huna ing dalam kene hadis iku fakhidal mar'ati pupu lorowe wong wadon wasaqoha lan wentis lorone mar'ah. Utawi maknane jahadaha iku kadda mayahaken sapa rajul ha ing mar'ah oleh mayahaken biharokatihi kelawan gerakane rajul. Gerakan atau goyangan lah terserah bae.
Wahua utawi jahadaha iku kinayatun persemon an mu'alajati idkhali dzakarihi saking proses nganjingaken zakari rojul dianjingaken fi farjiha ing dalam farjie mar'ah. Wal hadis utawi hadis iku dalilun dalil ala wujubil husli ing atase wajib adus bi mujarradil jima'i kelawan mligi jima wa illam yunzil halis senajan ora metu mani sapa wong kama sarrahat kaya oleh mertelaaken bihi kelawan wa illam yunzil sapa apa riwayatu muslimin riwayate Imam Muslim. Oh, jadi hadis di atas itu dijadikan dalil wajib wong lanang lan wong wadon adus ketika berhubungan badan walaupun tidak sampai keluar mani. Wajib. Asal mau ra'su dzakar atau hasyafa itu sampai masuk. Sebetulnya hasyafah itu bukan sebuah keharusan. Artinya ghalibnya saja. Untuk kasus pangapunten misalnya orang yang na'udzubillah wal a'yadzubillah, misalnya dia terlahir tanpa hasyafah, jadi lempeng ya laka helme kalaka lempeng no, atau mungkin hasyafahnya dikudung dalam bahasa orang Jawa, dipotong hasyafahnya. Nah, maka untuk kasus orang yang seperti itu ukurannya adalah ukuran hasyafah. Jadi misalnya sampean hasyafahnya ditugel, iya lagi urusan karo rabi, waya turu ditugel, tapi mung hasyafahnya sing tugel loh, toli masih berfungsi, selebihnya itu. Maka ketika ukuran hasyafah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, misalnya bengen nalikane masih duwe hasyafah ukurannya dawai sepira, misalnya 2 senti, ya ketika sisanya itu masuk ukuran 2 senti maka wajib mandi. Baik yang masuk maupun yang dimasuki, selama hasyafah atau farji itu masih nempel pada tubuh. Berbeda kapan wis ditugel, maka sing wajib sing masih nempel baik. Pangapunten no, misal dengan majunya teknologi, mudah-mudahan tidak terjadi. Sebab kadang-kadang kemajuan teknologi, kemajuan sains itu dari satu sisi keuntungan luar biasa, tapi dari sisi yang lain itu kadang menimbulkan dampak negatif yang masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada pernah dibahas itu kan dulu tentang Bank ASI. Jadi dengan majunya teknologi itu sampai kemudian ditemukan wadah sehingga ASI itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, sehingga orang itu bisa mendonorkan ASInya, bahkan bisa menjual ASInya untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita karir atau artis-artis yang tidak mau ada perubahan fisik setelah melahirkan. Sehingga apa? Dari satu sisi fisiknya nggak mau berubah, dari sisi yang lain dia tidak mau kalau anaknya hanya mengkonsumsi susu formula, tetap pengen ASI. Karena bagaimanapun sampai sekarang yang paling bagus untuk asupan anak itu ASI, belum bisa digantikan oleh formula yang paling mahal sekalipun. Susu formula yang paling mahal sekalipun, tetap yang istimewa adalah ASI. Apalagi untuk yang baru lahir itu pengaruhnya terhadap stunting anak itu baik. Lah, kita bisa bayangkan seandainya Indonesia menerima, mengiyakan Bank ASI, ya Allah,
akan marak yang namanya perkawinan satu susuan. Iya, karena kita tidak pernah tahu. Itu. Ada lagi di barat itu bank sperma. Sebagai respon jawaban, Bang Asi masih mending bank sperma. Bank mani. Sebagai jawaban untuk wanita-wanita yang tidak mau terikat pernikahan, tidak juga mau mengalami punya hubungan yang mengikat melalui pernikahan, tapi dia secara naluri sebagai perempuan ingin merasakan menjadi seorang ibu. Atau mungkin bisa jadi faktor yang melatar belakangi ana wong wadon ngefan karo si jine wong lanang sing ora kelakon, tapi akhirnya dheweke kepengen duwe anak kaya kan. Maka itu bisa dengan cara meneng jaluk maniye. Itu nanti maninya dikeluarkan di alat tertentu yang kemudian dimasukkan. Itu ada. Masya Allah, na'udzubillah wal'iyadzubillah min dzalik. Sekarang wanita-wanita kesepian itu ada yang memelihara apa istilahnya orang sekarang itu pil, pria idaman lain. Ada yang memelihara apa bahasanya kapan brondong. Oh iya, ning tipi-tipi kok brondong. Kapan sing beli ada alat untuk memuaskan diri yang bentuknya seperti alatnya laki-laki. Tapi ternyata konon tetep masih enak sing asli di wong lanang. Lah lamun, Masya Allah, lamun. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Misalnya ada alat kelaminnya laki-laki yang dipotong, kemudian menggunakan alat dan obat tertentu bisa diawetkan dalam jangka puluhan tahun, dan kemudian disiapkan dijual belikan untuk wanita-wanita kesepian yang tidak mau menikah lagi. Asli barangnya dari wong lanang. Priben hukumnya itu di kitabnya ulama sudah dibahas. Seandainya ada potongan alat kelamin kemudian diambil oleh perempuan dimasukkan dalam alat kelaminnya, maka perempuan itu wajib mandi walaupun tidak sampai keluar mandi. Tapi tidak untuk pemilik alat kelamin ini, karena sudah terpotong. Sebaliknya, misalnya ada alat kelaminnya perempuan diiris, toli diawetaken ning kanggo jali misalnya. Loh, iya, atau di sabalah. Loh, iya. Maka ketika dimasukkan, laki-laki ini wajib mandi, tapi tidak pemilik alat kelamin perempuan ini. Itu sudah dibahas. Masya Allah, ulama itu pandangannya ke depan. Artinya ketika terjadi hal yang semacam ini, kaitan dengan hukumnya itu sudah dibahas oleh ulama fikih. Walaupun kita tidak menginginkan itu terjadi, na'udzubillah wal'iyadzubillah min dzalik. Pun rawan riwayataken sapa Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim, an Ummi Salamah saking Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Qalat matur sapa Ummi Salamah, ngendika sapa Ummi Salamah, ja'at teka sapa Ummu Sulaimin, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niku ibuwe sahabat Anas bin Malik. Solehai Masya Allah. Anas bin Malik niku kan yatim. Jadi suami Ummu Sulaim itu meninggal dunia, kemudian Ummu Sulaim membawa Anas kecil itu dipasrahkan kepada Kanjeng Nabi, kongkon khidmah ning Kanjeng Nabi. Zaman bengen lo mohon.
Marek ning Kanjeng Nabi, marek ning kiai, marek ning ulama, anak dipasrahkan mangga. Anake kula pasrah ngaji sekalian bruk dikongkon apa kon khidmah apa mangga. Sekian si anak dipondokaken tapi sedurunge mangkat diwarai. Bakat dikongkoni bayantem ngali mondoke ya. Oh. Ada gelem oh. Wah iya, Masya Allah. Niku Ummu Salamah. Niku makanya hadis banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu karena beliau sejak kecil hidup bersama Rasulullah. Jadi tahu betul bagaimana Nabi melepas sandal, bagaimana Nabi memakai sandal, bagaimana Nabi ketika akan makan, bagaimana Nabi masuk WC. Itu hadis banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bagaimana Nabi makan. Karena beliau tinggal bersama Nabi. Lah kemudian Ummu Sulaim itu akhirnya menikah lagi dengan seorang laki-laki namanya Abu Talha. Duwe anak maning. Duwe anak siji waktu anaknya gering. Niki penting. Betapa saya ingin tegaskan bahwa kesolehan anak itu sangat ditentukan oleh kesolehan seorang ibu. Niku ngendikai Mbah Maimun, lamun je ora solihah tirakati kudu kuat. Janji kepengen duwe anak soleh soleha sukses. Tapi kapan wis soleh wis solihah, bapane wis soleh, mboke wis solihah, wis beli tirakatan maning gak wis, Masya Allah luar biasa netesin dengan anak. Sebab sing arane ibu wong wadon ning Quran niku dibahasakake ladang, sawah, tanah. Ana ayatin nisaukum harthul lakum. Ana maning ayate wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Jadi ketika wanita itu diibaratkan sebagai tanah, maka tanah itu anak tanah kang bagus, anak tanah kang tandus. Bagus lawane tandus, pinteran Kang Ghazali. Tanah niku kapan wis bagus, beli nemen-nemen dipacul, beli nemen-nemen diobat sampai nandur ning kono trubuse subur. Tapi kapan tanah tandus, nandure padut celebai masa dadia. Kudu digolang dingin tanah. Dipacul sing bener, dibanyoni sing bener niku. Jadi maknane wong wadon niku kapan wis sholihah, orang nemen-nemen ditirakati insyaallah anake soleh. Apa maning ditambah bapane soleh. Ini luar biasa. Itulah sebabnya ning Quran anak ayat tepatnya dalam surat Al-Kahfi wa kana abuhuma sholihah. Itu punya pengaruh kata ulama. Keadaan kedua orang tua. Janji dorong soleh tirakat. Niku. Lah Ummu Sulaim niki nikah karo Abu Talha. Pun. Saya nikah dua anak, anaknya gering. Nah, sebagai istri yang solihah luar biasa. Ngomong karo laki ini, Kang, mangga anaknya kang ngurus kula. Wayang nginumi obat kang nginumi kula, wayang kuduwe mangan kula sing dulangi, sampeyan kuduwe menggawe kuduwe mekaya. Anake sampeyan kula sing ngurus. Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Hari rabine kula sampeyan kan lagi mekaya keding ditelepon, "Lagi anak iki panas weteng." Nangis boy kuwi. Niku Masya Allah Ummu Sulaim luar biasa. Ummu Sulaim akhirnya apa? Abu Talha makanya ternyata di tengah-tengah Abu Talha itu pergi, anaknya tambah parah panasnya. Singkat cerita meninggal dunia. Waduh Ummu Sulaim pusing dia. Kok kapan laki nih kita teka priben lamun nakokaken jawabnya apa. Tapi subhanallah, karena zatul ilm, karena solihah luar biasa. Sore hari laki nih teka sing ditakokaken anaknya kacung priben kacung. Senang priben senang. Dedek priben dedek.
Lamun wong Sunda yang cep. Nah, iya, priben iku jawabe jare Ummu Sulaim, kana ahda amakana min qabl. Keadaannya sekarang sudah lebih tenang jauh daripada sebelumnya. Iya, beli tenang priben wis mati. No kan ngono. Wis ora rewel, ora nangis, iya jare Ummu Sulaim. Mangga sampean balik kerja tentu pegel apa dilap keringete, dikongkon sarapan, dikongkon mangan. Nah, dalam keadaan seperti itu ketika makan, Abu Talha melihat Ummu Sulaim itu dandan cantik. Dia nggak berpikir panjang mendengar bahwa anaknya itu sudah lebih tenang jauh dari keadaan sebelumnya. Oh ya pantas sampai wis waras, berarti wis bisa paes, wis bisa macak. Jadi Abu Talha singkat cerita berhubungan badan dengan Ummu Sulaim. Masya Allah. Urusan weteng wareng, urusan soring weteng puas. Lah nembe setelah kondisinya stabil, tenang, iya kan? Weteng beli nyercep, soreng weteng ya beli. Loh kan ngonon. Jadi keadaan itu sudah tenang, baru disampaikan. Punten anaknya sampian mekenen. Masya Allah. Ya beli kaget. Artinya kagetnya beli nemen. Coba lamun oli kabar weteng jercep misalnya, no toli soreng wetengnya mudak maning karena di jalan mau ketemu karo. Niku kan, ya Allah emosi apa, tapi sudah tenang semuanya, sudah stabil kejiwaannya. Subhanallah. Esok ketemu karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi langsung nebak, sira mu bengi mekono tak karo rabine sira. Toli diceritakan, iya Kanjeng Nabi, Rabi kula kuanana baik. Iya, anak-anak mati beli diceritakan. Malah kula mangan dingin, ya sempet turu bareng dingin. Jadi Kanjeng Nabi nebak, sira mu bengi turu bareng ya. No, sira mu bengi turu bareng ya. A'ros talaila, bahasanya hadis a'ros talaila, sira mu bengi mekono ya karo Rabi. No, enggak Kanjeng Nabi toli ceritakan kronologisnya. Kanjeng Nabi mendengar sikapnya Ummu Sulaim yang seperti itu. Subhanallah, cari Kanjeng Nabi, mudah-mudahan anak yang dikandung oleh istrimu menjadi ahli kuda yang digunakan keahliannya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iku barokah dongai Kanjeng Nabi, taskuan brobul be dua anak 10 ahli perang kabeh. Masya Allah. Mujahid kabeh, pejuang kabeh. Luar biasa. Barokah kesolehan ibu. Ummu Sulaim, bon. Ja'at kasaba Ummu Sulaim ila Rasulillah maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqalat mongko nuli matur sapa Ummu Sulaim, ya Rasulullah duh utusane Allah, innallaha la yastahyi minal haqq. Innallaha satune Allah iku la yastahyi ora isin sapa Allah minal haqqi saking mengungkap kebenaran. Allah sungguh tidak pernah malu untuk mengungkap kebenaran yang walaupun menurut pandangan orang itu vulgar, itu jorok. Kalau memang itu kebenaran yang harus diungkap oleh Allah. Maka pertanyaannya kata Ummu Sulaim, fahal 'alal mar'ati min huslin idza hiya talamat. Fahal 'alal mar'ati mongko anata iku wajib ing atase wong wadon min huslin utawi adus. Idza hiya ing dalem nalikane ngimpi metumani sapa mar'ah, ihtalamat tegese ngimpi metumani sapa mar'ah. Jadi asale idza talamat hiya ihtalamat. Lafaz ihtalamat itu jumlah mufassiroh karena idza tidak bisa masuk pada jumlah ismiyah. Idza hiya ing dalem nalikane ngimpi metumani sapa mar'ah, ihtalamat tegese ngimpi metumani sapa mar'ah. Faqala mongko ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na'am ya wajib adus, na'am ya wajib adus. Idza ra'at ing dalem nalikane ningali sapa mar'ah al-ma'a ing banyu. Ayil mani ya tegese mani. Kanjeng Nabi bahasakaken mani gemong Kanjeng Nabi. Ya kapan katon metu banyu. Ya maksudnya banyu mani. Insyaallah. Auma atau perkara yakhruju kang metu apa mak minal mar'ati saking wong wadon halal jima'i ing dalam tingkah jima. Ihtalamat utawi maknane ihtalamat iku ra'at ningali sapa mar'ah fi naumiha ing dalam turuwe mar'ah annaha ing setune mar'ah iku tujama'u dijima' sapa mar'ah.
Warawalan ngriwayataken sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan liyane Abu Dawud an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat ngandika sinten Aisyah suila ditakoni jare bahasa aluse disuwuni pirsa sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anir rajuli saking wong lanang sifate rajul yajidu kang nemu sapa rajul al balala ing teles. Kan kadang-kadang ana wong lanang tangi turu cih temu teles bae iki celana ki loh tapi mau beli ngimpi jimak dia apa tangi turu temu teles wala yadhkuru lan ora kelingan sapa rajul ihtilaman ing ngimpi metu mani faqala mongko ngandika sapa Rasulullah yaghtasilu adus sapa rajul. Jadi sing pertama mau Ummu Sulaim ngomong kono. Tekaning Kanjeng Nabi matur ya Rasulullah sesungguhnya Allah tidak pernah malu mengungkap hal yang benar yang mesti diungkap. Apakah wanita yang mimpi keluar mani, mimpi berhubungan badan kemudian keluar mani, apakah wajib mandi? Dari Kanjeng Nabi iya kapan nyata ndeleng metu mani. Nyata. Sebab kadang-kadang pangapunten ngimpie pengantenan, ngimpie malam pertama, ngimpie mekononan tapi masih agel garing. Ya orang wajib adus. Orang wajib adus. No. Jadi kalau memang real iya keluar mani, maka wajib mandi. Idza ra'atil ma, ya kapan pancen deleng anak mani, wajib adus. Lah tadi riwayat Imam Abu Dawud lebih jelas lagi nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang bangun tidur mendapati bagian bawahnya basah, tapi dia tidak ingat kalau mimpi melakukan hubungan badan. Pokoknya nyatai teles. Mau ngimpi apa kembok rangsa malah ngimpi digedak-gedak ning apa raneka debt collector rangsaku. Loh, iya. Tapi teles ki teles. Ya toli kan anak ciriye. Mandi niku wonten ciriye. Wonten ciriye. Napa ciriye? Ciriye niku terutama sing paling pokok niku taladzuz. Ketika metu enak dan setelah semua keluar ada kepuasan, lega. Oh iya, makanya ana bahasa Rois Am Jam'iyah Nahdlatul Ulama 3 periode. Panjenenganipun simbah Kiai Sahal Mahfud. Itu ada bahasa guyon tapi ilmiah bener. Dari Mbah Sahal Mahfud mohon. Iya. Kabi ibadah iku sifate mujahadatun nafsi. Tuntunane agama iku kabeh sifate mujahadatun nafsi, nglawan nafsu. Sampeyan ambeke mong ngetokaken duit jari agamae kongkon sedekah. Kan berarti nafsu dilawan kunku. Sampeyan ambeke males sembayang jari agamae paksa sembayang, berarti kan dilawan nafsu. No. Kecuali nikah. Kapan nikah justru malah muasaken nafsu. Bahkan lebih ekstrim lagi. Apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyetir pendapat seorang sufi besar yang dijuluki minal bakain, kapan bengi ake nangise. Arane Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Semono kapan bengi sembayang tahajud zikiran nangis. Ternyata pernyataannya luar biasa. Ditulis oleh Imam Qurtubi, Syekh Abu Bakar Al-Warraq itu mengatakan, kullu syahwatin tuqassil qalba. Semua syahwat, pemenuhan nafsu itu menjadikan hati itu keras. Uang itu kapan nuruti nafsu, ndadekaken ati apes. Ambisi menjadi pemimpin, ambisi menjadi kaya, ambisi menjadi penguasa, ambisi menjadi yang paling hebat, yang paling menang, yang nomor 1, itu membuat hati itu keras. Sehingga apa? Akhirnya semua cara dianggap halal.
Harus money politik, harus lobby sana, lobby sini, sikut sana, sikut sini. Seng bengen-bengen bilokan marani dukun, barang nyalonakan kubu. Dukun pitu di parti KB. Masya Allah, coba. Iya. Itu kenapa? Keras hati wis. No, syahwatnya untuk menjadi riasah pemimpin itu membuat hatinya keras. Ilan nikah, kecuali jima. Dari Syekh Abu Bakar Al-Warraq, jima itu kapan dituruti? No, kapan dijalani? Niku malah ndadekaken ati bening. Masya Allah. Itulah kenapa tidak sedikit ulama dulu itu produktif mengarang kitab. Kalau inspirasinya mentok, apa maning sing ditulis beli ketemu ide jimat karo rabie pragat inspirasi brubul langsung. Niku diterangkan tentang kitab-kitab niku. Masya Allah, luar biasa. No, niku pun lah. Jadi anak tetengere indikasinya taladzuz, enak. Dari segi bau niku kapan masih teles niku ambue kayak adonan roti atau mayang korma. Kapan wis garing mambue kayak kuning-kuningin dong. Nah niku ciriye anak ciriye. Lah makanya lamun ana wong tangi turu teriji teles diambung mambu apa? No. Aja ngompol, je beli je lengket je toli apa ini ke ambue kayak ambue adonan roti didelengaken garing ci amis malah. Nah, berarti mandi. Ya kita je mau waktu turu ke beli ngimpi pengantenan beli apa? Beli ngimpi malam pertama beli apa? Ya bagian beli ngimpi beli apa? Nyatane pancen betul mandi, harus mandi. Sebaliknya wa anir rajuli lan saking wong lanang yara kang ngimpi sapa rajul ningali sapa rajul annahu ing setune rajul iku qadih talama temen-temen metu mani sapa rajul tapi wala yajidulan ora nemu sapa rajul al balala ing teles ngimpi pengantenan malam pertama urug pisan misale lho kan ngono tapi tangi turu garing jengkring beli mambu apa-apa ya ora wajib adus karena realnya berarti tidak keluar mani. Ketika Kanjeng Nabi lagi jelasaken mekonon Ummu Sulaim interupsi. Masya Allah. Jadi maknanya ngaji lanang karo wadon bareng ku beli apa-apa. Sebab kadang-kadang ana sekian wong fanatik jare dewek sing ati-ati, jare dewek sing soleh-soleha. Mbok soleh kunku. Iya, ngaji mong ana wong wadone. Zaman Kanjeng Nabi kula dengan Syekh Fadil niku ketika di Kiai Mustafa Akil matur mengatakan bahwa jamaah perempuan banyak yang ingin ikut zikir, ingin ikut anu. Kata Syekh Fadil jangan dilarang. Nabi itu dulu ketika ngaji ya ana sing lanang, ana sing wadon. Ini salah satunya hadis itu. Ketika Kanjeng Nabi lagi jelasaken mekonon. Jelasaken mekonon. Faqala mengko ngandika sapa Kanjeng Nabi la ghusla ora ana adus iku wajib alaihi ngatas rajul faqalat mongko nuli ngucap interupsi sapa Ummu Sulaimin Ummu Sulaim al mar'atu taro dzalik alaiha ghuslun al mar'atu te wong wadon iku taro ningali sapa mar'ah zalika ing mengkono-mengkono balal ihtilam. Kanjeng Nabi wong wadon gelok ngimpi mekonon toli tangi telesku Kanjeng Nabi. Jadi kapan wong wadon si adus mboten alaiha anataiku ing atase mar'ah huslun utawi adus. Kala ngandika sapa Kanjeng Nabi na'am ya. Ya wong wadon gak pada baik. Loh, niku Masya Allah. Makanya cerdas, makanya pinter. Karena ngaji gak ada interaktif. Kanjeng Nabi punten wong wadon ngarapi mekonon. Lamun wong wadon kan wajib adus mboten. Mau kasih diterangkan wong lanang. Naam jare Kanjeng Nabi ya wadon gak pada. Sebab kang arani wong wadon an-nisa'u syaqaiqur rijal. An-nisa'u ta pira-pira wong wadon iku syaqaiqur rijali pira-pira sedulur kantete pira-pira wong lanang. Maknane wong wadon iku ya pada karo wong lanang.
Aina dhairuhum tegese pira-pira padane rijal fil khalqi ing dalam fisike wa tab'i lan wateke. Jadi artinya punya hasrat yang sama, punya keinginan yang sama, punya watak yang sama. Laki-laki tertarik pada perempuan, ya perempuan juga tertarik pada laki-laki. Faka'annahunna mongko kaya-kaya setuhune nisa iku syukikna disowek sapa nisa minar rijali saking pira-pira wong lanang. Iku syukikna disowek sapa nisa minar rijali saking pira-pira wong lanang. Jadi ya apa namanya belahane wong lanang. Makane wong bangun rumah tangga niku ya prinsipe rabi iku syaqaiqur rijal. Jadi beli kena anak sing kudu menang dewek niku mboten angsal. Ya bareng-bareng. Lamun jare bahasa wong tua zaman bengen si urip bebrayan. Urip bebrayan. Lamun anak masalah kah? Janji ringan ya bareng-bareng dijinjing. Lamun abot bareng-bareng dipikul. Lamun dodok pada sore, lamun ngadeg pada dhuwure. Niku. Maka problem yang terjadi pada rumah tangga itu kebanyakan ketika salah satu ingin mendominasi. Yang suami menjadi dan merasa dia yang paling power, yang paling super, ya sudah wis pokoke. Wong wadon akan merasa tertindas. Wong wadon nuntut, boy masya Allah, iya. Beli weru kemampuannya laki, gedebegane laki wis kaya konon, pengennya kaya tangga, ngukur jika karo tangga. Loh, niki. Nah, maka akan terjadi clash, benduran seperti itu. Kudu bareng. Mane kula sering kapan diundang teng acara pernikahan dari diaturi khutbah nikah niku kula kanggo kesempatan. Kula kanggo kesempatan pohim. Kesempatan pengantin ki kapan maning ngaji lamun ora pas sarapan kawinan. Ya mau dijak ngaji masa gelem makin ki. Padahal kin ki arepan rumah tangga kang selawase. Niku. Makanya kesempatan. Tadi kula kapan khutbah nikah dudu Arabe mawon. Wong khutbah Jumat bae kena diterjemah, masa khutbah nikah beli kena diterjemah. Oh iya. Kadang-kadang ana sing mekonon, aja diterjemah. Khutbah nikah apa jare Kanjeng Nabi yang mekonon khutbah Jumat bae diterjemah ora apa-apa lah kasing protes. Iya, khutbah nikah protes. Toli arepan kapan maning pengantin ngaji lah menurut pas arepan kawinan. Iya, kesempatan. Kalau tidak bisa dijalankan sekarang, saporu oli kanggo pengeling. Iya, kita pas kawinan kan dinasihati ka mekene. Selalu apa? Kongkon membangun ta'aruf. Saling mengenali. Jadi jangan sampai suami tidak kenal watak istri. Jangan sampai suami tidak tahu hobi istri sehingga persoalan ini memicu pertengkaran dan sebaliknya. Harus betul-betul saling mengenali. Untuk apa? Untuk tafahum, bisa saling memahami. Maklumi lah, cari bahasa Jawa sih. Karena wis weru, wis kenal, akhirnya kan paham. Kapan paham, akhirnya maklum. Maklum berarti kita mau kono niku. Wis deleng nampe engko gak eling dewek kowe. Oh iya, wis bagen ada jembut kaya kono kun jembut kowe iya. Kok wis dapat maning, ngusel bakal lelai. Paham. Nah, jadi paham. Agar apa? Ketika kita sudah bisa saling paham, maka terbangun takaful. Takaful itu apa? Saling menanggung. Saling menanggung satu sama yang lain. Sebab apa? Sebab singarane wong wadon iku syaqaiqur rijal. Jadi mitra. Istri kita itu adalah mitra kita dalam membangun rumah tangga, mitra dalam menciptakan kesolehan anak, mitra dalam menciptakan suasana surga di rumah kita. Karena idealnya rumah itu adalah nyaman, bahagia, enak. Aja sampai gawe umah sampai masya Allah utang numpuk gentenan iya. Umat tadadi tapi apa ngapunten
No semenekan 20, semenekan 50, pasirekan telung truk waduhekan. Sampai tekan kadang-kadang kang ngududi wong menggawe ya gentenan iya kita diutang harus sira telung slopian lah. Lu perjuangane gawe umah wis kaya kono umah wis dadi beli kerasan ning umah. Coba kayak Kanjeng Nabi loh. Kanjeng Nabi kan menyatakan apa? Baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sukses menjadikan istrinya sebagai mitra di dalam membangun surga di tengah-tengah rumahnya. Subhanallah. Don. Bismillahirrahmanirrahim. Loh niki tadi kanggo dalil bahwa metu mani niku majibaken adus. Rawan riwayataken sapa Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim an Ummi Athiyyah al-Ansariyah saking Sayyidah Ummi Athiyyah al-Ansariyah radhiyallahu anha warda. Pancen anu sing di alam ning Kanjeng Nabi sahabat wadon kang kritis-kritis, semangat duwe jiwa semangat ning ngaji niku sahabat Ansor. No, sahabat Ansor itu pancen ada hadis yang secara spesifik berisi pujian kepada wanita-wanita Ansor karena semangatnya dalam ilmu dan kritisnya ketika di majelis ilmu. Qalat ngandika sapa Ummu Athiyyah, dakhala manjing alaina ing atesi kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Ummi Athiyyah ki apa? Ummi Athiyyah ki lamun segine ke apa? Lebih wadon. Lebih wadon. Hina tuwfiyat ing dalam nalikane wafat sapa ibnatuhu anak wadone Kanjeng Rasul, putriye Kanjeng Rasul. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Rasul irsilnaha salasan. Manane irsilna ngedusana sapa sira kabeh ha ing ibnah salasan kelawan ping telu. Jadi Kanjeng Nabi ketika putrinya meninggal, beliau masuk menemui wanita-wanita yang biasa memandikan jenazah, kemudian memerintahkan agar memandikannya tiga kali. Nah ini dijadikan dalil bahwa orang mati itu wajib dimandikan. Tali ana sing unik. Dari 6 hal yang mewajibkan mandi, itu yang 5 niat itu wajib. Ketika mandi loh, sampean berhubungan badan dengan istri, maka wajib mandi. Maka ketika mandi wajib niat menghilangkan hadas besar. Demikian ketika keluar mani. Demikian wanita ketika haid, kemudian berhenti haidnya, dia mandi, dia wajib niat. Dia nifas, kemudian nifasnya berhenti, dia mandi, wajib niat. Kemudian wanita melahirkan, iya kan? Melahirkan, kemudian dia wajib mandi walaupun tidak ada darah yang keluar. Oke, nanti dijelaskan. Nah, termasuk wanita yang melahirkan melalui operasi sesar, berarti tidak dari bawah, itu tetap wajib mandi. Yang walaupun dia tidak keluar darah, artinya apa? Tidak nifas katakanlah. Karena apa? Wiladahnya melahirkannya itu mewajibkan mandi. Oke. Dan ketika mandi wajib niat, kecuali mati itu wajib dimandikan. Yang memandikan orang mati tidak wajib niat. Wajib ngedusane tapi niati orang wajib, sunnah. Mewudui mayit hukumnya sunnah. Jadi mayit kilamun beli diwuduoni maning beli apa-apa, sunnah diwuduni, tapi niat mudonane wajib. Unik kan? Ana barang wajib niati sunnah, ana barang sunnah niate wajib. Apa? Ngedusi karo mudoni wong mati. Ngedusane wajib niati sunnah. Sampai sing ngedusane ku niati sun ngedoni ngedusi bapak solikin. Konon enggak? Sunnah kun ku niat mengkono niku. No, mudonane sunnah tapi niat mudonane wajib. Kapan kita berinisiatif diwudukan saja kan lebih bagus. Nah, maka niat mewudukannya itu wajib. Jadi ana barang wajib niati sunnah, ana barang sunnah niate wajib. Apa? Memandikan dan mewudui orang mati. Unik. On. Warwalan diriwayatakan sahal Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Ali bin Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Anna rajulan setuhune siji wong lanang iku waqasa ngidek hu ing rajul apa ba'iruhu ontai rajul. Jadi ana wong ya, ana wong lagi haji
Lagi haji, tiba-tiba mau saking balape, mau ontai berod, lagi numpak onta, dia terpental dari ontanya, jatuh kemudian terinjak sampai mati. Wa nahnu halil utawi kita iku ma'an nabi yang dalam sartane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kanjeng Nabi ku muhrimun wong kang lagi ihram. Faqala mongko ngandika sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, irsiluhu bima'in wasidrin. Maknane irsilu ngedusana sapa sira kabeh ing rajul, ngedusi bima'in kelawan banyu, wasidrin lan godhong widara. Wa kaffinu lan ngafanana sapa sira kabeh hu ing rajul fi thawbaini ing dalam rong lapis. Fi thawbaini ing dalam rong lapis, saja rong kelambi. Maksudnya tiga thawb, 2 thawb bitarnya 3 lapis, 3 helai kain. Fi thawbaini ing dalam rong lapis. Wa qassahu ta maknane qassahu iku roma mbalangaken apa bair hu ing rajul wada salan ngidek apa bair unuqahu ing guluwe rajul. Jadi dia terpental kemudian terinjak sampai mati. Lah ketika kejadian itu kanjeng Nabi dilapori, jare kanjeng Nabi mandikan dia. Kanjeng Nabi perintah mandikan dia dengan air dan daun widara. Perintah itu dalam usul fikih kaidahnya selama tidak ada qarina yang memalingkan, maka perintah itu menunjukkan wajib al-amru lil wujub. Maka dijadikan oleh ulama bahwa ini hadis menjadi dalil wajibnya memandikan orang mati. Karena kanjeng Nabi redaksinya tembungnya merintah wal amru lil wujub. Kemudian yang 3 khusus hanya terjadi pada kaum perempuan. Yang pertama haid, kedua nifas, ketiga melahirkan. Haid wajib adusnya kapan mampet? Apa sih haid bu? Sekilas mawon ya, sekilas. Haid itu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan setelah umurnya sempurna 9 tahun menurut penanggalan hijriyah. Menurut penanggalan bulan, bukan menurut kalender Masehi. 9 tahunnya, 9 tahun sempurna menurut kalender yang didasarkan pada perhitungan bulan. Keluar darah, yang darah keluar itu tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari. Itu haid. Kalau kurang dari 24 jam, misalnya metu beli dijumlah lah 24 jam, atau metu terus-terusan tapi mung 20 jam setelah kun dinteni sampai 15 dina orang metu ketimaning, maka itu bukan darah haid, namanya darah fasid. Apabila darah keluar itu sampai melampaui 15 hari masih metu baik, itu namanya istihadah. Wanita yang mengalami itu disebut mustahadah. Lah bagaimana hukumnya? Sebagian ada yang dihukumi haid, sebagian dihukumi suci. Berapa hari haidnya tergantung dia model mustahadah seperti apa. Karena mustahadah itu macam-macam. Ada yang pemula namanya mubtadi'ah. Lah yang pemula pun keluar darahnya ada yang satu warna, ada yang berwarna-warni. Kalau cuma satu warna namanya ghairu mumayyizah. Kalau darah yang keluar lebih dari semacam, lebih dari sewarna, namanya mumayyizah. Ini nanti penentuan haidnya berbeda. Apabila dia sudah pernah mengalami haid sebelumnya, kemudian haid untuk bulan ini sampai lewat 20 hari masih keluar saja, maka dia namanya mustahadah mu'tadah, yang sudah pernah mengalami. Nanti darah yang keluar berapa warna? Kalau ternyata lebih dari satu warna, berarti dia mu'tadah mumayyizah. Kalau cuma satu warna atau berwarna-warni tapi tidak memenuhi syarat tamyiz, maka dia namanya mu'tadah ghairu mumayyizah. Haidnya dikembalikan pada kebiasaan. Ana maning uwong ngetokaken geti haid 20 dina manakaken masih metu bae sampai 2 bulanan. Ditakoni perkara waktu masih normal, haid lo biasa pirang dina embo beli kelingan.
Wes kapan beli kelingan? Pertama hede lo tanggal pira? Waya apa? Esok tawan ta sore? Embo ya. Aduh, biang. Wes lah, kapan gune embo? Waktu mampet lah, sore ta bengi tawan. Mampete. Toli lamun ning tanggal ka kisaran ning awal bulan ta tengah bulan ta akhir bulan. Lilokan niteni. Maka wanita yang semacam ini namanya mustahadhah mutahayyirah. Maka bila perlu nanti pas bab haid kita buat tidak satu pertemuan atau khusus tentang masalah haid, IPPNU Fatayat diikutkan suruh ngaji, biar tahu betul tentang masalah haid. Sebetulnya masalah haid itu mudah sekali. Asal apa? Asal titen. Wis pokoknya gampang lah, gampang. Satu pertemuan untuk yang cerdas bisa menguasai, insya Allah. Satu pertemuan, iya. Asal betul-betul mengikuti, memperhatikan. Itu. Ya, lamun misalnya cerdas-cerdasnya 2-3 pertemuan lah, paham betul tentang masalah haid. Niku haid. Kok kapan mampet? Wajib adus. Nifas itu darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah rahimnya kosong dari janin. Pak Bunten, misalnya ana wong di USG meteng kembar, nembe ceprot siji, sing loro masih kerasa ning jero, dorong metu tapi wis pendarahan, maka darah yang keluar itu namanya damut tolki, bukan darah nifas. Kenapa? Karena di dalam masih ada sisa janin, belum keluar semua. Jadi kapan ning jero rahim wis lakat janin sama sekali, metu getih, ya kun arane darah nifas. Itu mewajibkan mandi. Di antara alasannya kenapa konon darah nifas itu merupakan darah haid yang mengumpul. Jadi wong iku kapan lagi meteng, biasanya kan orang haid ngumpul. Sebelum 4 bulan ini ngumpul, nanti menjadi nifas, keluar ketika setelah melahirkan. Kalau sudah 4 bulan mengandung, maka darah yang biasa setiap bulan keluar ketika haid itu menjadi asupan makanan janin, disedot melalui tali pusar. Itu kalau sudah 4 bulan, janin sudah butuh asupan, kan harus mulai bisa ambekan apalah, itu darah yang dimakan. Lah kalau yang sebelum 4 bulan itu nanti keluarnya ketika setelah melahirkan. Itulah kenapa nifas itu mewajibkan mandi, karena darah nifas itu hakikatnya adalah darah haid yang ngumpul, kemudian nanti keluar ketika setelah melahirkan. Oke. Wal wiladatu, lan lahiran mewajibkan mandi walaupun lahirannya melalui sesar. Setelah lahiran tidak mengeluarkan darah nifas misalnya, itu mewajibkan mandi, pokoknya melahirkan. Di antara elatnya ulama menyebutkan karena anak itu asalnya dari mani. Mani ketika keluar itu mewajibkan mandi. Mani laki-laki, sel sperma laki-laki yang kemudian bertemu dengan sel telur perempuan. Kalau dari apa, jadi wong belajar ilmu biologi, zigot ya. Nah, zigot kemudian setelah sekian lama lah itu menjadi alaqah, menjadi mudghah, lah itu kemudian menjadi janin, keluar menjadi bayi. Jadi asalnya semani. Mani kapan metu majibaken adus, mangkane wong lahiran majibaken adus. Qala ngandika sapa Allah Ta'ala, fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa'tazilu mongko nyingkri hana sapa sira kabeh, ngedoana sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Maknanya ngedoi dudu ditinggal lunga, dudu diisolasi, beli, maksudnya aja berhubungan biologis. Yaitu Islam itu wasati, moderat, tengah-tengah. Wong Yahudi kapan ana wong wadone haid, maka diusir seng umah, digawekaken kemah, beli kena manggon bareng seumah.
Beli kena mangan bareng, beli kena ngirum bareng, beli kena turu bareng. Pokoknya dipisah, diisolir. Wong Nasrani sebaliknya. Kapan rabi ini lagi haid? No, ikut justru malah lelet kayak pengantin anyar. Wes pokoknya kelon bayantem. No, muni ada sensasi yang beda. Niku. Maka Islam tengah-tengah, wasati. Diadoi nemen-nemen beli, dipareki nemen-nemen aja, tetep normal urip bareng, mung aja mekononan. Jangan berhubungan badan. Lah jangan berhubungan badannya ini dalam mazhab Syafi'i dibagi loro. Sebagian mengatakan jangan istimta, jangan mengganggu area di bawah pusar di atas lutut. Sudah bawah pusar di atas lutut itu jangan diganggu. Itu sudah daerah terlarang lampu merah. Ini sebagian. Sebagian lagi mengatakan tidak apa-apa, yang penting jangan sampai jima. Yang penting jangan sampai jima. Berdasarkan hadis isna'u kulla syai'in illan nikah, yakni illal jima. Oke. Tapi ya kanggo hati-hati sih ya, ajalah kan ngono lho iya. Sebab kapan wis lokan kelalen, kelalennya digawe tapi. Di tengah-tengah. Hatta wala taqrabulan aja fantaziru mongko ngaduana sapa sira kabeh an-nisa ing pira-pira wong wadon fil mahidi ing dalam haid wala taqrabulan aja marak-maraki sapa sira kabeh guna ing nisa sampai kapan hatta yathurna sehingga mampet suci sapa nisa faida tatoharna mongko ing dalam nalikane sesuci. Awas ya, kapan mau hatta yathurna artinya darah itu sudah tidak keluar. Tatoharna iku maknanya beda. Wis adus sesuci, kapan mau suci berarti wis limetu geti. Kapan kin sesuci berarti wis adus. Jadi kalaupun darah itu sudah tidak keluar, kalau belum mandi dalam mazhab Syafi'i tetap belum boleh berhubungan badan. Faida tatoharna mongko ing dalam nalikane sesuci sapa nisa fa'tu mongko nekanana maksudin jimaa fa'tu mongko nekanana sapa sira kabeh jimaa sapa sira kabeh guna ing nisa min haitsu amara saking sekirane merintahkum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah innallaha satune Allah iku yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang akeh taubate wa yuhibbu lan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang sesuci kabeh Al-Baqarah 222 utawi maknane tatoharna iku irtasalna wis adus sopo nisa. Jadi faidah tatoharna ketika mereka sudah mandi boleh fatuhunna. Warawalan ngriwayataken sapa Bukhari Imam Bukhari an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha anna Rasulullah ing setune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala ngandika sinten Kanjeng Rasul li Fatimah binti Abi Hubaisyin maring Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaish pada karo aran putri Kanjeng Nabi tapi dudu putri Kanjeng Nabi Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha wa ardhaha. Fatimah binti Abi Hubaish itu salah satu sahabat perempuan yang mengalami istihadah. Jadi darahnya keluar terus-terusan, akhirnya dia datang menanyakan kepada Kanjeng Nabi. Fa idza aqbalat mongko ing dalam nalikane madhep apa al haidatu haid fada'i mongko ninggalaken sapa sira as-salat ing salat wa idza adbarat lan ing dalam nalikane mungkur apa haidah faghtasili mongko adusa sapa sira wa sholli lan salata sapa sira. Kanjeng Nabi kula ku istihadah rinciane hadis mboten kula istihadah metu geti terus dadi kula le haid pirang dina karena sebelumnya dia sudah beberapa kali mengalami haid maka jare Kanjeng Nabi padakaken bae karo kebiasaan kapan teka kebiasaan sira haid maka tinggalkan sholat. Engkau kapan wis selesai kebiasaan haid maka mandilah dan sholatlah. Nah ini kemudian dijadikan sebagai
dalil bahwa ketika orang itu sudah pernah mengalami haid kemudian istihadah dan darah yang keluar tidak bisa dibedakan, berarti dia bukan mumayyizah, maka haidnya berapa hari dikembalikan kepada kebiasaan haid sebelumnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wiladatul lahiran. Kenapa lahiran iku majibakan adus kiasan krono dikiasaken alal haidi ing atase haid li anna daman nifasi krono setune geti nifas iku damu haidin geti haid mutajammiun kang ngumpul. No, itu jadi elatnya nifas itu mewajibkan mandi karena darah nifas itu adalah darah haid yang mengumpul kamakila. Kemudian melahirkan itu mewajibkan mandi. Alasannya apa? Li'annal walada krono setune anak al kharija kang metu iku munaqidun dadi min maniyin saking mani. Jadi karena anak itu asalnya sing mani. Mani kapan metu wajib adus. Makanya ketika wong lahiran ya wajib adus. Wal ghalibu utawi lumrahe iku ayakhruja nyento metu ma'ahu ing dalam sartane walad apa damun geti. Lebih-lebih biasanya anak itu ketika dilahirkan bareng dengan keluarnya darah, maka perlu dibersihkan. Bon huna waqafna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.